langsung ngomong mak ini, jingok-jingok dulu dosisnya. Ini kan dosisnya tinggi. Kenapa tinggi? Karena kamu yang datang subuh ini pilihan. Kalau di antara tentara maka ini adalah perwira. Di antara perwira ini adalah yang khusus. Di antara yang khusus yang lebih khusus lagi. Makanya waya-waya bahasa Palembangnya kamu ngancap dari rumah ke masjid ini subuh. Maka dosisnya yang besar. Perhatikan kalimatnya. Innallaha la yanzuru ila suwarikum wala ila ajsamikum. Allah sama sekali tidak melihat penampilanmu. Nak mobil bagus, nak rumah bagus, nak pangkat betebek, nih, nak bajunya keren, tidak dijingok oleh Allah. Wala ila ajsamukum. Dan Allah tidak melihat kepada fisik kamu. Nak Arab, nak Jawa, nak Palembang, nak bule, nak Cino, tidak dijingok. Tolong camkan ini. Karena ada orang yang masih bangga tentang ini. Saya menyinggung sedikit lah. Mohon maaf ini kan. Mohon maaf lah ini. Saudara-saudara kita, orang-orang dari kalangan yang Alawiyin, turunan Arab, itu masih membanggakan fisiknya. Sehingga tidak mau menikah dengan orang yang bukan Arab. Itu fisik namanya. Itu fisik. Kamu juga hati-hatilah. Misalnya kamu orang Palembang terus kemudian ada orang Jawa datang nak ngelamar anak kamu, tidak, mesti sesama Palembang. Nah, hati-hatilah, itu membanggakan fisik. Tolong lunturkan pagi ini. Perhatikan kalimatnya. Allah tidak melihat penampilanmu dan tidak melihat fisikmu, sama sekali tidak dilihat. Dicamkan nih doanya. Sama sekali tidak dilihat. Lantas kemudian Allah melihat apa? Walaki yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Allah melihat hatimu dan isinya. Allah melihat hatimu dan isinya dalam bentuk amal. Itu yang dilihat oleh Allah. Jadi yang dilihat Allah cuman itu. Maka sehebat-hebat kita hendaklah merenung. Kita ini tertipu nian. Harta banyak kita kumpul. Tidak dijingok Allah, cek. Tidak dijingok. Tidak dijingok. Tidak dijingok. Kemudian yang dilihat oleh Allah adalah hati. Dan hati ini kita bisa ngerasa. Mak mano pagi ini tadi. Mak mano kamu tadi bangun tidur. Kenapa kita pergi ke sini? Hendaklah kita bertanya. Ini dalam rangka kita melihat ke dalam hati. Masya Allah, kalau sudah melihat seperti ini, rasanya kita banyak nyesel. Ngapalah dulu kita ini banyak lalai. Banyak yang kita lalaikan dari ilmu, dari amal baik, dari akor sama kawan, kiri kanan segala macam. Ngapalah kita sibuk-sibuk dengan tipuan-tipuan dunia ini. Tipuan harta, tipuan jabatan, kedudukan. Ya apalagi kalau sudah jabatan, kedudukan segala macam, sikut sana, sikut sini, ya. Tijak sana, tijak sini, kan itu kan. Nah, kenapa enggak menyesal untuk itu? Ya, sekarang kesadaran yang lain lagi. Mohon maaf ini. Ini yang kita datang di sini kan banyak pensiunan, ada benar ya? Kak Haji lah pensiun juga ya. Pensiunan dia yang apa gitu. Coba, mestinya yang datang ke sini yang sedang anget-angetnya pegang amanah. Nian itu. Nian aku ini. Aku tidak ngomong apa. Rasanya masjid-masjid itu jarang yang datang pejabat-pejabat atau betul. Kenapa? Karena rasanya tidak setuluan katanya kan. Jabatan beda sama masjid. Jabatan masjid itu gawenya adalah pengajian-pengajian ya untuk ngingat akhirat. Cuman itu baik. Tidak cek. Inilah bekal sejatinya. Al-malu wal-banuna zinatul hayatid dunya wal baqiyatu salihatu khairun 'inda rabbika thawaba wa khairun amala. Di surat Kahfi ayat 46. Yang namanya harta, pangkat, kedudukan, pengikut, anak-anak, semua itu hanya hiasan. Hiasan itu habis dipakai dilepas. Dilepasnya pada waktu meninggal. Kan kamu nyingok waktu orang meninggal tuh dimandikan setelah bersih kalau diwudukkan juga. Habis itu cuman ditutup, ditampel dengan kapas sama kain. Kapas sama kain. Kan itu kan? Lobang kuping, lobang hidung, mata ditutup pakai kapas itu. Dengkulnya dilapisi kapas. Pokoknya sendi-sendi itu lapisi kapas. Kemudian dipasang cawat. Cawatnya juga yang tidak berjahit kan, cuma diikat itu. Kemudian dipasanglah sarung. Sarungnya juga dari kain kafan.
Kemudian baru ditutuplah dengan kain penutup. Itulah lanang 3 lapis. Cuman mak itu baik. Coba kalau ingat mak itu, apa nak disertakan baju yang ada bintangnya? Tidak. Apa nak disertakan perhiasan-perhiasan dunia ini? Tidak. Apa nak disertakan CV, kurikulum vitae yang berisi pernah ini pernah itu? Tidak. Yang disertakan apa? Yang disertakan apa? Cuman satu, iman tadi. Maka hati yang dijengok. Nah, apa itu iman? Mari kita tengok ke belakang. Al-imanu iqraru bil lisan. Iman itu adalah mengucap 2 kalimat syahadat. Jadi tolong camkan. Ini tegas, pelajarannya berat. Siapa baik yang belum mengucap 2 kalimat syahadat belum beriman. Itu baik. Tolong camkan. Jadi kamu jangan mikir ini kan masih repot-repot. Perlu tak kita mengucapkan Natal, perlu tak kita nyambut tahun baru semacam. Jelas siawi baik. Sampai mereka nanti masuk Islam, yaitu dengan iqraru bil lisan, mengucap 2 kalimat syahadat. Jadi clear sekarang, siapapun yang belum mengucap 2 kalimat syahadat belum beriman, titik. Itu baik. Tidak usah nak dipakai teori apa-apa. Karena yang disebut iman iqraru bil lisan, nomor 1. Nomor 2, tasdikun bi qalbi. Yang membenarkan itu hati, bukan akal. Kenapa? Tidak semua iman, tidak semua tentang iman pacak dinalar. Aku profesor, dalam jenjang akademik berarti paling tinggi. Itu tidak pacak nalar. Ngapo mesti sholat subuh 2 rakaat? Tidak pacak ku nalar. Ngapo tidak 4 rakaat? Masih pacak kira-kira subuh itu agak panjang waktunya. Kira-kira itu. Ngapo 2 rakaat? Ngapo aku sujud? Bacaannya subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Maha suci Allah yang maha tinggi dan maha terpuji. Ngapo dak nyunga? Karena maha tinggi berarti di pucuk sana, bukan di bawah. Ngapo aku berbisik ke tanah? Tidak berbisik ke langit. Ini iman yang bisa ini. Ngapo aku percaya bahwa suatu saat nanti aku akan masuk ke alam kubur? Itu tidak pacak dinalar. Maka iman itu tasdikun biqalbi. Nak mantep hati ini. Tidak bergeser, tidak beringgut ujung pelembang. Tidak kemana-mana, di sinilah hati ini. Mantep nian. Apa contoh salah satunya orang beriman? Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yara. Wa la taziru waziratu wizra ukhra. Siapa berbuat baik pasti akan mendapat balasan kebaikan, dan orang tidak akan bisa menanggung dosa atau pahala orang lain. Seperti itu, jelas clear. Kalau mak itu tidak baca, nak nitip-nitip kebaikan. Paling kenceng cuman didoakan. Waktu meninggal ada wong takziah, itu cuman doakan baik. Tidak menentukan. Yang menentukan adalah amal dia selama masih hidup di dunia. Kan kira-kira itu. Ya, jadi jangan mikir kaget belah kalau takziah supaya wong banyak datang ke rumah aku misalnya. Kalau aku sudah meninggal kaget pesan sama keluarga. Tidak mah itu. Sekarang ini nak banyak-banyak. Adapun ketika takziah datang nak banyak nak dikit tak jadi masalah. Yang terpenting adalah kita langgawa kebaikan dan tidak akan tertukar kebaikan. Tasdikun biqalbi. Yang ketiga, al-imanu ya wa amalu bil arkan. Iman itu laisal iman bitamanni dikatakan. Iman bukan hayalan. Iman itu bukan omong kosong, tapi iman adalah ada bukti amal. Dan amal ini harus sampai pada derajat apa? Ini yang paling tinggi disebut Rasul. Rasulullah Muhammad SAW bersabda di hadis arba'in yang nomor 41. Ya, wa qala Nabi SAW la yu'minu ahadukum hatta yakuna hawahu taba'an lima ji'tu bihi. Tidak beriman seseorang, tidak ada buktinya dia beriman kecuali ya, hawa nafsunya, pikirannya tunduk kepada apa yang aku bawa. Tunduk kepada apa yang aku bawa. Bahasa mudahnya ini, aku tunjuk contoh yang real. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Ini tunduk. Ya.
kamu tidak beriman kepada Allah dan hari akhir, atau tidak beriman kepada Allah dan hari akhir sebelum kamu mengatakan yang baik-baik atau diam. Betul. Jadi kita ini sebenarnya tidak beriman. Ini kan bahasa tinggi ya, tolong camkan nih. Kalau ribut di luar sana kalau ngomong kamilah syahadat, berarti lah iman. Yo memang. Tapi ya, untuk kamu ini dosisnya mah ini. Kamu tidak beriman kalau masih ngomong kotor, kira-kira itu. Kamu tidak beriman kalau masih nyelekit ngomongnya. Aku ada pengajian satu tempat. Prof ini pendek mak itu ngomongannya. Memang aku ini pendek, tapi nggak perlu nak diomongnya gitu. Jadi, diomongnya gitu. Itu contoh baik itu. Orang beriman itu jangan sampai membuat orang lain itu dengan omongannya ini terluka. Ini kalau beriman ya begitu. Jadi alangkah santunnya orang beriman. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim jarahu. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka dia pasti memuliakan tetangganya. Memuliakan tetangga. Ini tidak ada ustad, tetangganya ustad, ribut masalah talang banyu. Ya Rabbi Karim. Masya Allah. Saya ada lahan di Jakabaring. Saya buat paret. Paretnya bukan di perbatasan, di dalam tanah aku paretnya itu. Batas aku di luar. Batas luar itu kupasangi pagar. Oleh tetangga, pagarnya seng bagus. Tetangga itu dicabutnya pagar itu untuk bikin dapur dia. Nih, kata bini aku, ngapa tidak kita marah? Berarti dia butuh sama seng itu, biarlah. Kayak kita ganti pakai tembok baik pagarnya. Nih, kapan pakai tembok lama masih dipakai lain cerita. Nih, tak ada nak tembok juga nak dipakai. Nih. Kira-kira mak itu sudahlah sama tetangga. Sebentar juga kita hidup di sini. Jadi kalau kita beriman kepada Allah dan hari akhir, maka muliakan tetangga. Yang lain lagi, falyukrim doifa, muliakan tamu. Tamu. Malam apa itu ada tamu datang 2 ke rumah aku. Pas azan Isya. Ya, jadi jamaah sudah lewat. Prof, iya, kamu duluan. Aku masih nunggu tamu ini. Azan Isya itu. Aku nunggu tamu. Jadi ngeladeni tamu dulu baru sholat Isya. Kira-kira itu. Jangan kamu balik ini. Kenapa? Oh berarti Prof itu tidak mementingkan kapanlah panggilan Allah. Iya jelas itu panggilan Allah. Tapi Rasul dalam konteks sholat Isya. Ini karena tamunya Kristen. Bukan tamu orang Islam. Dia tidak ngerti kalau aku ngomong sholat dulu cek ya, kamu nunggu dulu di sana gitu. Muliakan dulu, terima dulu, baru kita sholat. Karena itu, muliakan tamu. Itulah ceritanya. Jadi tidak beriman seseorang sebelum dia tunduk kepada apa yang dibawa oleh Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itulah iman yang disebut wa amalu bil arkan. Ada bukti amal. Jadi iman itu ada 3. 1, mengucapkan 2 kalimat syahadat. 2, hatinya yakin. 3, amalnya nyata. Nah ini iman. Nah orang yang pacak terus memperbaiki ini namanya orang yang istiqomah. Innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu. Orang-orang yang mengikrarkan bahwasanya tidak ada Tuhan selain Allah, yang orang mantap hatinya, yang orang ada amalnya, kemudian tsumma istaqamu, itulah kemudian yang disebut orang yang istiqomah. Istiqomah dalam bahasa Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu adalah bukan orang yang sempurna. Jadi waktu itu sahabat ngobrol-ngobrol, yang lain yang ngomong orang istiqomah itu tidak salah, mak ini alim nian. Kata Abu Bakar Siddiq, kalau mak itu tidak kati yang istiqomah nih, pasti kita ini suatu saat jenuh. Ada tidak kita suatu saat jenuh? Ada. Tadi kenapa aku ngajak kamu zikir habis sholat subuh tadi pendek baik mak itu? Biasanya aku zikir habis subuh itu setengah jam. Jadi kira-kira kalau aku ngancapkan setengah jam mak mana kira-kira? Kurasa kamu mikir, jadi tidak pengajian ini ya, kira-kira itu kan? Atau kamu ini?
Jadi mano ada saatnya, kata Rasulullah, saatan wa saatan. Ada saatnya kita jenuh, ada saatnya kita lelah, ada saatnya kita ini butuh variasi untuk itu. Orang istiqomah itu mah itu. Ada saatnya dia jatuh berdosa, tapi kemudian tobat. Ada saatnya dia ini, tapi yang penting progres, maju terus ke depan. Jadi orang yang beriman tadi terus memperbaiki ucapan, memperbaiki sikap, memperbaiki perilaku, terus mah itu namanya istiqomah yang mah itu. Nah, kalau sudah mah itu, orang yang istiqomah itulah yang disebut sebagai dalam Al-Qur'an sa'adah, orang yang bahagia. Orang yang bahagia. Jadi definisi bahagia adalah orang yang dalam keadaan menjalani hidup istiqomah itu, itulah orang yang bahagia. Ciri orang bahagia ada 3. Jadi kalau antum ada 3 iko ini bahagia berarti. 1 cirinya syaja'ah. Syaja'ah. Syaja'ah artinya berani. Ini datang ke sini butuh keberanian loh, benar. Datang ke sini butuh keberanian. Ya. Menafikan, menghilangkan rasa kantuk, benar? Rasa dingin, rasa dak lemak lagi subuh-subuh mah ini. Makanya kalau subuh itu kita dianjurkan kalau wudhu memasukkan air ke hidung, istinsya. Tadi ku masukkan yang dalam ke sana sampai nah itu rasanya keluarkan lagi dari hidung. Bersih. Kenapa? Salah satunya Rasul mengatakan jin pada waktu malam itu tidurnya di lubang hidung ini. Kamu jangan nanya aku mak mana tidur di sini ini. Apa muat apa tidak nih, pokoknya itu jangan, bukan urusan aku deh. Aku tidak pernah ketemu sama mereka itu kan. Ya. Jadi di Al-Qur'an dikatakan jin itu melihat kamu dari tempatnya tapi kamu tidak melihat mereka. Tapi mereka tidak pacak ngapo-ngapo, jangan kamu ngerasakan mereka hebat, tidak. Ya, karena ada apapun, nak jin, nak manusia, nak binatang, nak hal-hal yang jelek, kita cukup mengucap a'udzubillahi minasyaitonirrajim, selesai. Ya, maka artinya kita pasti terlindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin rahimakumullah. Jadi ya, sekali lagi orang yang bahagia adalah orang yang berani. Berani ambil resiko. Contoh, salat tidak salat subuh tetap ada tak? Solat tidak solat matahari kaget terbit, kan karena itu. Nanti urusannya sama matahari terbit. Solat tidak solat kita berjalan terus sampai ada orang itu luar biasa ngomong mak ini. Omongan itulah bagus, cuman dia tak terpikir masalah solat. Ya, kamu jangan terlalu fokus sama jabatan kamu. Kamu dicopot hari ini, besok pejabat yang lain sudah datang. Kan itu? Kamu dicopot hari ini, besok pejabat lain sudah ada. Jadi jangan cak paling penting ini. Kalau aku tidak menjabat lagi kaget mak mano, tidak, banyak yang nak gantikan, banyak nak gantikan. Tapi masalahnya ketika kita tidak sholat, siapa nak gantikannya? Siapa nak gantikannya? Itu masalahnya. Itu masalah. Maka syaja'ah harus berani, ya, taking risk, mengambil resiko hidup ini. Ya, beramal tidak beramal kita akan mati, maka lebih baik beramal. Beriman tidak beriman kita akan mati. Oh itu gara-gara lebih baik beriman. Jadi sampai almarhum Kiai Zainuddin MZ mengatakan begini, andaikan kita beriman ya, kepada Allah, kepada hari akhir, kepada alam kubur, ada siksa kubur, ternyata siksa kubur tidak kati, kata siapa? Oke, Zainuddin. Maka apakah rugi? Jamaah menjawab kompak, tidak rugi. Karena kita lah beriman kepada hari akhir, kepada alam kubur, terjadi alam kubur, kita beriman. Ternyata tidak terjadi yang namanya alam kubur, tidak terjadi surga neraka. Rugi tidak? Tidak rugi. Nah, sekarang pertanyaan dibalik. Kita tidak beriman kepada alam kubur, kepada terjadinya alam kubur, tidak beriman kepada terjadinya kiamat, surga neraka. Tahu-tahu alam kubur, surga neraka ada, mak mana kira-kira? Apa jawaban jamaah? Kelebu. Kata sebelah mana? Kan mak itu. Jadi menjadi orang beriman tuh nggak ada ruginya. Itu yang namanya berani. Berani adalah mengambil resiko terhadap kebaikan. Itu. Yang kedua, ciri orang bahagia adalah
Itmi'nan. Itmi'nan. Orangnya tenang. Tenang Tenang itu bukan diam. Jadi pecah tenang diam nih sampai terkantuk-kantuk. Ini orang itmi'nan itu adalah orang menghadapi hidup ini tidak gerasa gurusuk. Contoh ini. Apa antum tidak tenang? Nih, ada ulama ngomong begini. Aku tahu rezekiku sudah ditentukan Allah. Maka kenapa aku mesti bersedih dengan kehilangan harta? Nah, itu ulama ngomong itu. Tenang itu namanya. Ada tak wong kehilangan harta stres? Ada. Ya, termasuk jabatan. Ada tak wong kehilangan jabatan terus stres? Banyak. Gara-gara itu. Jangan yang kehilangan pekerjaan terus stres ada. Tahun saya kan kebetulan di sana tahun 1995 96 kemudian berlanjut ke 97 98 ya 96 95 96 udah dimulai terjadi reformasi pegawai di PT Timah ya, waktu itu yang mimpinnya masih Eri Riana Harjapa Mekas direkturnya. Saya karena mulai dari awal jadi dokter di sana waktu itu jadi paham tahun untuk itu. Saya datang ke sana itu rumah sakit jiwa Sungai Liat penuh. Kenapa? Karena terjadi reformasi pengurangan pegawai. 25.000 karyawan PT Timah dikurangi 20.000 jadi tinggal 5.000. Maka itu komplek PT Timah yang di Muntok, yang di Pangkal Pinang, di Sungai Liat itu kosong kalau rumah hebat-hebat bagus-bagus. Karena mereka harus keluar dari situ. Stres. Tidak biasanya pegawai di luar, pegawai tadinya di Timah, sekarang dipensiunkan dini padini, dipensiunkan kalau gitu. Bukan tidak punya duit, masih punya duit, tapi tidak punya lokak lagi sebelembangnya. Kan karena itu stres. Rumah sakit Sungai Liat tidak cukup, yang rumah sakit jiwa itu tidak cukup. Aku datang ke sana, wah tidak cukup kata direktur situ, tidak cukup lagi dok di sini kan. Jadi di mana nih? Tidak tahu lah dirawat di mana, di pinggir pantai sana kan. Itu terjadi. Nah itu ketika orang itu ya tidak tenang jiwanya. Kalau tenang jiwanya tahu yang hilang ini apa? Yang hilang ini harta sudah ditentukan. Rasul dalam hadis mengatakan bikat bi rizqihi wa ajalihi wa amalihi wa sakiyun aw sa'idun. Tenang gitu. Rezeki kamu sudah ditentukan pada waktu kamu masih di kandungan ibumu. Sudah ditentukan, sudah. Jadi jangan coba-coba sekarang ini. Banyak nian kita ini menghalangi karir wong lain, menghalangi ini, ya, sikut sana, sikut sini. Tidak percaya kepada, tidak tenang yang itu hidupnya, tidak tenang gitu. Mana nak tenang gitu. Tapi kalau kita udah tenang, ya sudah, nak ngapo. Saya tidak hanya sekedar ngomong, banyak hal ini. Yang terakhir kemarin tanda kutip. Ya mohon doanya bela saya diberhentikan dari Universitas Sriwijaya karena kurang jam mengajar. Jangan kamu salah tulis ya. Bukan kurang ajar, kurang jam mengajar. Dan kemudian kurang jam mengajar diakui oleh Unsri karena tidak diberi jam mengajar. Nah, mana logika kamu itu? Itu baik kira-kira. Tapi apakah aku nak menerima? Aku terima, aku tanda tangan. Sampai akhirnya tanda tangan itu pergi ke Jakarta sana. Jakarta sana mempertanyakan. Kenapa Prof Yono tanda tangan katanya? Lah 5 tahun cek, aku dak katik status di Unsri itu. Bahkan di dokumen-dokumen itu yang sudah aku tanda tangan itu dihapus. Ya, supaya katik jejaknya. Terakhir tahun 2022 awal 2021 aku menandatangani naskah akademik untuk pendirian salah satu subspesialis di FK Unsri. Begitu sampai tanda tangan itu di Unsri, diminta tanda tangan itu dimusnahkan, ngono lah kira-kira. Supaya tidak katik bekas bahwa aku memang betul-betul nakal, tidak katik aktifnya. Tapi that's okay lah itu. Aku mandang itu kan cuma masalah pekerjaan. Aku dulu lahir juga bukan dokter. Aku juga dulu bukan dosen gara-gara itu. Nah terus sekarang ya tinggal baik gitu tempat lain. Nah itu kira-kira berusaha tenang tuh mak itu. Jadi selesai maka ada orang nanya Prof, pecah tidak baik Prof ini banyak masalah pecahnya. Yo, tapi tidak ngapo cek ada masalah kita hadapi sudah itu baik kan. Kan kira mak itu. Ada godo-godo kita makan. Ada ya Pak Wong
Ado, sudah itu. Biasanya ado di situ kan itu. Tidak usah kamu nak diskusi lama. Ini godo-godo nak diapakan, kita diskusi terdiri dari apa, bagaimana pembuatannya. Tidak usah cek panjang. Maka ada masalah kita selesaikan. Nama itu tenang, itmi'nan. Dan tenang itu bersumber dari mana? Ala bi dzikrillah tatmainnul qulub, dari zikir. Dan zikir salah satunya yang paling afdol adalah salat. Wa aqimis sholata li dzikri. Dirikanlah salat agar kamu mengingat aku. Itu kata Allah di surat Toha. Hadirin rahimakumullah. Dan yang terakhir, orang yang bahagia adalah orang yang yang pertama tadi syaja'ah, kedua itmi'nan, yang ketiga tafaul. Tafaul itu optimis. Optimis. Sekarang gue tanya nih, kamu yakin enggak tadi salat diterima? Harus yakin. Itu namanya optimis. Karena tetap baik ada orang ngomong mak ini percuma baik tunggat-tunggit kalau tidak khusyuk. Itu uji yang tidak sholat. Kamu jangan balas pula. Percuma kamu tidak sholat, tidak usah. Itu tidak level namanya. Ini galak kita ini ngontani yang tidak level. Nih. Tapi jangan pula kamu ngomong tidak level, tidak aku kontani. Tidak usah sama itu. Doakan baik. Ya tidak apa-apa cek, aku doakan kamu juga baca sholat cek. Itu baik doanya, jangan kamu balas. Daripada kamu tidak sholat, jangan itu cek. Maka kata Rasul, kalau ada orang mencerca kamu dengan nama ayah kamu diejek nama ayah kamu, jangan kamu balas. Kalau kamu balas, kamu sama dengan dia. Itu kata Rasul. Tapi sahabat ngomong, tapi panas ya Rasul. Ya itulah kira-kira itu. Maka kamu sudahlah optimis. Optimis. Kapan sudah sholat, ya sudah sholat. Tidak usah kamu pikirkan lagi. Tidak usah mikirkan diterima tak ya apa segala macam itu. Contoh misalnya, ya bagus. Ada hadis di suatu masjid ditulis depan pintunya nih, besar-besar tulisan pakai spanduk. Aku galak ngisi pengajian di situ. Ditulis, barang siapa sholat sunnah sebelum subuh lebih bagus dari dunia dan seisinya. Benar, itu untuk level anak-anak. Mohon maaf, hadisnya sahih. Tapi untuk level anak-anak, untuk level kita ini tidak mah itu, gawekan sudah, itu baik. Paham tidak kira-kira sih? Gawekan sudah. Kalau level anak-anak memang kita masuk situ ini, ada wong cikok ini cerita lagi. Aku lompatkan yang banyak-banyak cerita baik. Nih, suatu saat saya pergi haji, saya jadi pembimbing. Itu ada orang dari daerah Bekasi atau apa itu pembimbing juga, ketemu aku pakaian ihram. Nih, dia ngomong sama aku, Pak, udah umroh sunnah belum? Tidak, aku udah umroh sunnah. Umroh sunnah yang dari Tan'im. Ya, dari Tan'im di Mekah itu. Oke, aku tahu kisahnya itu. Jangan malas-malas Pak, katanya. Saya sudah 12 kali umroh dari Tan'im. Coba kalau kita umroh dari Indonesia itu paling enggak 25 juta Pak. Saya 12 kali sudah umroh. Senyum aku tuh. Antum tahu enggak nih? Umroh kita yang wajib itu adalah fatamatta'u, ketika kita haji tamattu adalah umroh yang dari Madinah ke Mekah, atau yang kalau kita gelombang kedua dari bandara Jeddah ke Mekah, itu umroh yang wajib. Begitu kan kita yang gelombang pertama pergi ke Madinah. 8 hari di Madinah, kemudian kita mandi. Habis mandi kemudian kita pakai minyak wangi. Habis pakai minyak wangi pakai pakaian ihram. Habis itu kita berjalan ke Bir Ali. Bir Ali kalau di sini kira-kira kilometer 12 lah gitu. Ya, perbatasan tuh, alang-alang lebar. Sampai di Bir Ali itu kita sholat sunnah 2 rakaat. Habis itu kita membaca niat. Ya, labbaik Allahumma umratan, ya Allah aku berniat untuk umroh. Kemudian kita baca talbiyah, labbaik Allahumma labbaik. Sampailah di Mekah kita tawaf. Habis tawaf kita minum zam-zam. Habis minum zam-zam kita naiklah ke Sofa, bukit Sofa. Habis itu berjalan Sofa Marwah sampailah di Marwah yang ketujuh kita tahallul. Selesailah umroh. Habis itu kita nunggu tanggal 8 Zulhijjah, hari Tarwiyah. Hari Tarwiyah ngulangi lagi, mandi lagi, pakai minyak wangi, pakai pakaian ihram, pergilah kita ke Mina, mestinya mah itu. Tapi karena kita terjadi masyaqqah, kesulitan, maka kita langsung diangkut ke Arafah. Maka kita tanggal 8 malam 9 nginep di Arafah. Kemudian tanggal 9 zuhur kita mulailah wukuf, itulah hajinya. Kemudian tanggal 9 maghrib kita diangkut ke Muzdalifah. Kita duduk-duduklah di lapangan itu sampai tengah dalu. Habis tengah dalu kita diangkut ke Mina.
Sampai Mina, sholat subuh, habis sholat subuh kita berangkat ke Jamarot, melempar jumroh yang ketiga. Jumroh ula lewat, jumroh wusta lewat, jumroh akobah baru kita lempar 7 batu, maka selesailah tahallul awal. Lepas pakaian ihram, cukur gundul, maka selesailah ibadah haji tahallul awal. Habis itu kita tunggu tanggal 11, 12, 13 Zulhijjah, kita melempar 3 Jamarot, ula, wusta, akobah. Ya, namanya hari tasyrik. Setelah itu kita balik ke Mekah, kita melakukan tawaf ifadah, tawaf haji. Habis itu, habis tawaf haji kemudian sa'i, habis itu selesailah tahallul sani. Apa beda tahallul awal dan sani? Kalau tahallul awal itu semuanya boleh kecuali hubungan suami istri. Tapi kalau sudah tahallul sani, maka boleh hubungan suami istri. Maka aku dulu jadi pembimbing adil. Ada pengikut aku yang masih muda-muda ini, yang jamaah ini, aku suruh tanggal 10 itu habis tahallul di Mina, langsung aku suruh berangkat, kamu pergi ke Mekah, tawaf sana, laki bini ini. Balik lagi sore-sore, balik lagi ke sini kan, setelah kamu ngamar di Mekah sana kan, begitu kan, karena sudah tahallul sani. Itu agama ini mudah begitu, subhanallah. Jadi optimis baik, kapan sudah haji, kapan sudah apa, melakukan apapun kebaikan, lepaskan, itu optimis namanya. Itulah baru bahagia. Kalau antum masih mikir-mikir, habis sedekah mikir berapa tadi ku sedekahkan, nah itu tidak bahagia. Kalau bahagia tuh sedekahkan selesai, gawikan selesai, nolong uang selesai, ini selesai, ini selesai, sudah itu baik, itu optimis. Perkara hitungannya pacak dak Allah ngitungnya, rumit dak Allah tuh ngitungnya. Contoh, dalam hadis dikatakan setiap orang melangkah ke masjid, 1 langkah akan diberi 1 pahala, digugurkan 1 dosa, dinaikkan 1 derajat. Antum tadi kesini jalan kaki atau naik motor, naik mobil? Naik motor. Allah ngitungnya rumit tak? Karena ada orang ngaku, ngapa Pak jalan kaki jauh-jauh? Kata Rasul setiap langkah. Udah mak itu, Pak, naik sepeda juga dihitung, Pak, langkah tuh Pak. Sudah ada konversinya, apalagi zaman sekarang. Kalau kamu nyingok di aplikasi Gojek atau apa itu kan ada kan, jalan kaki sekian menit, bermotor sekian menit, bermobil sekian menit kan ada itu setara itu sudah. Jadi bermobil juga masuk hitungannya. Jangan ngomong, jangan-jangan tidak dihitung langkah. Ini kan langkahnya tidak mah itu, udah optimis saja. Nah demikianlah kira-kira 3 hal menyebabkan kita ujungnya bahagia. Hari ini kita sudah belajar, saya ulangi, Allah tidak melihat penampilan, tidak melihat fisik kita, tapi Allah melihat hati dan amal kita. Itulah iman. Iman adalah mulut mengucapkan 2 kalimat syahadat, hatinya yakin, dan kemudian amalnya ado. Dan terus menerus memperbaiki itu namanya istiqomah. Dan orang istiqomah nanti kalau sudah sampai derajatnya dia merasakan syaja'ah, berani, merasakan itmi'nan, tenang dalam setiap kehidupannya, dan merasakan tafa'ul, optimis dalam setiap langkah-langkahnya, itulah orang yang bahagia. Fid dunya hasanah, tinggal baik lagi insyaallah, masuk kubur dan seterusnya juga hasanah. Nah itu harapannya mak itu. Ya tentu kesempurnaan tidak ada, tapi paling tidak ini berproses. Nah sudah fokuslah ini baik, jangan fokus yang lain-lain. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Tafadhol kalau ada yang nak direspon, masih ada waktu ini 10 menit lagi untuk sampai syuruk. Silakan ya. Waalaikumsalam. Ya,